Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang jeda internasional di bulan Oktober nanti. Pasalnya PSSI bakal segera mengebut sejumlah pemain keturunan baru agar bisa menjalani debutnya. Dua pemain anyar seperti Mauro Zylstra dan juga Jairo Riedewald dirumorkan sudah mengurus berkas naturalisasi. Selain itu, PSSI menargetkan Messil Jers dan Eliano Reinders menjalani debutnya di laga kontra Bahrain dan Tiongkok. Cetak Gol coba merangkum prediksi keturunan baru tim nasional Indonesia di bulan Oktober sebagai berikut. Semakin tertantang lolos ronde keempat. Tim nasional Indonesia terus membenahi skuadnya menjelang jeda internasional di bulan Oktober nanti. PSSI diprediksi akan menambah pemain keturunan baru di matchday ketiga dan keempat. Netizen menuntut skuad Garuda bisa menyapu bersih kemenangan di dua laga nanti. Sebab 3 poin atas Bahrain dan Tiongkok menjadi penentu timnas Indonesia lolos ke ronde keempat. Apabila bisa meraih kemenangan, posisi 3 dan 4 bakal bisa digenggam secara dekat. Sumarji cukup optimis skuad Garuda Nusantara bisa memberikan perlawanan yang keras. Namun ketua badan tim nasional ini meminta para punggawa untuk nggak terlalu jumawa. Sumarji tetap mengevaluasi sejumlah kekurangan di dua pertandingan kontra Arab Saudi dan Australia. Dia optimis di laga kontra Bahrain dan Tiongkok, Indonesia mampu meraih poin. Justin Hubner selaku pemain timnas Indonesia juga merasa sangat tertantang dan semangat yang menggebu-gebu. Pemain Wolverhampton U21 ini optimis skuad Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok. 6 poin ditargetkan bisa diraih dalam 2 laga tersebut. Hubner akan melakukan segala cara demi bisa mencapai target meraih 6 poin penuh. Namun sang pemain menyebut target tersebut nggak akan didapatkan dengan mudah. Demi bisa mewujudkan target dan ambisi tersebut, PSSI berencana menambah pemain keturunan baru. Sejauh ini sudah ada 2 pemain baru yang akan merapat ke skuad Garuda Nusantara. Jairo Riedewald. Salah satu dari 2 pemain tersebut adalah nama Jairo Riedewald. Pemain berambut kribo ini disebut-sebut selangkah lagi akan berseragam skuad Garuda Nusantara. Kepastian ini disampaikan langsung dalam podcast media Belanda yakni Football Primer. Pembawa acara saat itu menyebut kalau PSSI sedang melakukan proses untuk beberapa pemain naturalisasi baru. Media ini bilang kalau Riedewald menjadi salah satu pemain yang paling diusahakan. Sebenarnya sang gelandang sudah menjadi target PSSI sejak awal tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Roni Pangenaman selaku pundit lokal. Bung Ropan bilang kalau proses naturalisasi Riedewald harus tertunda karena PSSI sibuk mengurus Calvin Verdong. Selain itu, pihak federasi juga sempat ragu dengan garis keturunan Riedewald. Namun masalah ini menemui titik terang saat ex Crystal Palace ini memasang bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Riedewald juga diketahui menolak mentah-mentah tawaran dari Suriname. Pemain 28 tahun ini dikabarkan lebih tertarik untuk membela tim nasional Indonesia. Kehadiran Riedewald sendiri diprediksi bakal menyempurnakan lini tengah skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor gelandang saat ini hanya bertumbuh pada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kedua pemain ini jarang dimainkan bersamaan karena punya gaya bermain yang serupa. Haye dan Jenner merupakan gelandang kreatif yang ditugaskan untuk membangun serangan. Sementara itu, Jairo adalah gelandang jangkar yang punya kekuatan dalam memutus serangan lawan. Di samping itu, pemain keturunan Jawa ini juga masih konsisten di kompetisi Eropa. Mauro Zylstra. Selain Jairo, media Football Premier juga membocorkan proses naturalisasi dari Mauro Zylstra. Sang pemain menjadi bintang tamu dalam acara podcast tersebut. Pembawa acara saat itu menyebut Zylstra hanya menunggu waktu untuk berseragam timnas Indonesia. Sebelumnya, sang pemain sudah membocorkan proses naturalisasinya.
Bomber 19 tahun ini mengaku sudah menyerahkan semua dokumen kepada PSSI. Ketambahan sang pemain dinilai akan menjadi solusi lemahnya lini serang. Sektor penyerangan saat ini banyak dikritik karena kurang tajam dan kurang variasi serangan. Kritik tersebut datang langsung dari media asal Vietnam yakni Zing News. Media ini menuliskan para striker Garuda kurang naluri dalam mencetak gol saat berada di depan gawang. Sementara itu, Mauro merupakan striker tajam yang punya postur badan yang jangkung. Bersama FC Volendam U21, sang pemain sudah melesakkan 2 gol dan 1 assist di 2 laga perdana. Selain itu, media Football Premier juga memberikan bocoran pemain lainnya. Nama Pascal Struijk merupakan pemain yang disebutkan. Media asal Belanda ini menyebut bek Leeds United ini bisa menjadi salah satu kejutan dari PSSI. Pasalnya Pascal Struijk saat ini nggak punya pilihan usai diabaikan oleh timnas Belanda dan Belgia. Mads Hilgers. Sebelum 2 pemain yang disebut tadi, timnas Indonesia sudah kedatangan Mads Hilgers. Banyak netizen yang berharap Hilgers bisa bermain di laga debut bulan Oktober nanti. Saat itu, Sintayong pesimis sang pemain bisa menampilkan laga debutnya. Namun PSSI justru punya rencana kejutan untuk mempercepat Hilgers tampil di laga kontra Bahrain dan Tiongkok. Erick Thohir ingin hadirnya Hilgers bisa membawa Indonesia menyapu bersih 2 kemenangan. Apalagi Menpora dan Mensesnek juga sudah menandatangani dokumen Hilgers. Presiden Joko Widodo juga dilaporkan ikut tanda tangan sebelum akhirnya diserahkan ke DPR. Keputusan Hilgers merapat membuat Justinus Laksana nggak percaya. Coach Justin kaget karena Hilgers sempat nggak tertarik membela skuad Garuda. Hadirnya sang pemain bisa membuat lini pertahanan tim nasional Indonesia semakin kokoh. Pasalnya Hilgers punya kelebihan dalam memutus bola dengan tackle-tacklenya. Gak cuman itu, sang pemain juga punya header yang sangat baik saat situasi yang dibutuhkan. Eliano Reinders. Selain Mads Hilgers, timnas Indonesia juga kedatangan pemain serbaguna yakni Eliano Reinders. Adik dari Tijani Reinders ini memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Terlihat sang pemain sudah bersalaman dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Selain itu, pemain berusia 23 tahun ini juga sangat bangga bisa menyematkan bendera Indonesia. Hadirnya sosok Eliano disinyalir akan menambah kedalaman skuad tim Merah Putih. Bagaimana tidak, pemain dari PEC Zwolle ini punya kemampuan yang apik untuk membongkar pertahanan lawan. Eliano juga punya visi dan tembakan jarak jauh yang sangat kencang. Hal ini dibuktikannya saat tendangan geledeknya mampu merobek gawang dari PSV Eindhoven. Selain itu, Eliano juga terkenal dengan pemain yang serba bisa yang ditempatkan di banyak posisi. Posisi aslinya adalah bermain sebagai bek kanan. Namun Eliano juga bisa menjelajah di posisi winger kiri hingga bahkan ke posisi gelandang. Kehebatan pemain keturunan Maluku ini sampai mendapatkan sorotan dari Bung Ropan. Dia mengungkapkan sangat takjub karena PSSI bisa menaturalisasi sang pemain. Bung Ropan juga mengatakan Reinders merupakan aset berharga untuk tim nasional Indonesia. Selain itu, pemain kelahiran Tampere ini juga segera melakukan proses berpindah ke warganegaraan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dito Aryo Tejo selaku Ketua Kemenpora. Dia mengatakan Eliano kemungkinan besar akan dinaturalisasi pada tanggal 17 September nanti. Itulah ulasan prediksi pemain keturunan yang pulang ke tanah air. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara akan kembali kedatangan pemain naturalisasi grade A lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.